Malam itu juga Aryo mengusir Rini. Rini menangis sambil terisak memegangi kakinya. "Jangan mencoba merayu aku lagi," hardik Aryo. "Bukankah Bapak juga mengingininya?" sanggahnya tanpa malu-malu. "Pokoknya lebih baik kamu pergi dan jangan pernah menampakkan wajahmu di depanku lagi," kata Aryo sambil memalingkan muka, tak ingin melihat wajah memelas yang diperlihatkan Rini. Tapi celakanya, Angga rewel pada keesokan harinya karena tak melihat Rini di dekatnya. Tertatih berjalan keluar dan menemui ayahnya yang sedang termenung di depan kamar. "Bapak!" panggil Angga sambil menangis. Aryo terkejut dan menoleh. Karena hatinya kacau, ia tak melihat ketika Angga menangis di dalam kamarnya. "Oh, kamu sudah bangun," katanya sambil menggendong Angga dan diajaknya ke depan. "Mana Rini?" "Rini pergi, Nak. Jangan menangis ya." "Mana Rini?" "Rini sudah pergi. Ayo mencari ibu saja ya." "Mana ibu?" Arga masih menangis. "Tunggu, mandi dulu, minum susu, lalu mencari ibu ya." Aryo membawa Angga ke kamar mandi dan memandikannya dengan air hangat. Agak kikuk karena tak biasa melakukannya. Ia mengambilkan baju sekenanya yang diprotes Angga. "Bukan ini celananya," katanya sambil melemparkan celana yang akan dipakainya. Aryo bingung. Kaos merah dengan gambar pesepak bola kesayangannya itu memang harus dipadu dengan celana merah. Ia mengaduk-aduk semua pakaian Angga. "Itu Bapak!" teriak Angga ketika melihat celana yang dimaksud. "Oh iya, maaf, Bapak lupa. Belum pakai bedak dan minyak," Angga berteriak lagi. Aduh, rupanya tidak gampang melawat anak. Aryo mengambil bedak, membedaki tubuh Angga dan menggosokkan minyak telon ke tubuhnya. Aroma sedap menebar ke dalam ruangan itu. "Kemana ibumu pergi?" bisik Aryo sedih. "Kemana ibu pergi?" kata Angga menirukan kata ayahnya. Aryo menggendong anaknya dan mendudukkannya di kursi. Ia bersiap membuat susu untuk Angga. "Aduh, berapa ukurannya?" Aryo sibuk membaca aturan minum pada kaleng itu, baru bisa membuatnya, lalu menyerahkannya pada Angga. "Mana Rini?" Astaga, Angga bertanya lagi. Aryo tak menjawab. Rasa sesal memenuhi dadanya. Ini bukan sepenuhnya kesalahan Rini. Kalau Rini menggoda, apa salahnya kalau dia menghindar atau mengusirnya pergi menjauh? Tapi setan berkata bahwa dosa itu nikmat, dan Aryo menjilat dosa itu. Sesal kemudian tak ada gunanya. Itu benar, bukan? Sekarang dia merasakan
betapa susahnya hidup merawat anak tanpa perempuan. Berhari-hari lamanya sampai melupakan pekerjaannya. Aryo mencari Arum, tapi istrinya benar-benar menjauh darinya. Ia tak pulang ke rumah orang tua, tak menumpang di rumah saudara atau teman. Kemana dia? Aryo masih termenung di atas bangku di pinggir jalan raya itu. Angga dititipkan di rumah orang tuanya dan dijemput ketika sore hari ketika ia pulang bekerja. Mendung tampak menggantung, pertanda sebentar lagi hujan akan turun. Aryo berlari lalu menyeberang jalan untuk mengambil mobilnya. Ia baru saja naik ke atas mobil dan belum sempat menutup pintunya ketika tiba-tiba seseorang menghampiri. "Pak Aryo!" Aryo menoleh dan kemarahannya memuncak. Rini berdiri dan memegangi pintu mobil erat-erat. Takut Aryo menutup pintunya. "Apa maksudmu? Lepaskan tangan itu," hardik Aryo. "Jangan begitu, Pak. Izinkan saya menumpang sampai ke terminal. Saya mau pulang ke rumah orang tua saya." Aryo ingin mendorong Rini supaya menjauh. Ketika gelegar guntur terdengar memekakan telinga. Lalu hujan pun tiba-tiba turun bagai tercurah dari langit. "Tolong, Pak!" rengek Rini sambil berlinang air mata. Aryo menyerah. Hujan yang turun sudah membasahi baju Rini. Keterlaluan kalau dia tak mau menolongnya. Ia membukakan pintu samping dari belakang kemudi. Lalu Rini berlari naik ke atas. Aryo menjalankan mobilnya tanpa menoleh ke samping. Ia tak peduli Rini basah kuyup dan seperti menggigil di sampingnya. Suasana hujan mengingatkannya kembali kepada malam kelam yang membuatnya terjerumus ke dalam kubangan dosa. Wajahnya muram. "Dingin sekali, Pak," kata Rini sambil menggigil. Aryo tak bergeming. Ia terus menjalankan mobilnya ke arah terminal seperti yang tadi dikatakan Rini. "Rasanya badan saya panas," bisiknya lagi. Tak sepatah kata pun Aryo menjawabnya. "Sebentar lagi akan sampai di terminal." "Saya butuh obat, Pak." "Bapak punya?" "Tidak," jawab Aryo singkat. Terdengar suara lemah, menggigil kedinginan. Aryo masih tak peduli. Mobil itu sudah sampai di terminal. Aryo meminggirkannya ke tempat yang dekat dengan emperan sebuah toko. "Sudah sampai terminal. Sekarang turunlah," perintahnya tanpa menoleh. "Bapak tega," bisik Rini menggigil, lalu membuka pintu mobil dan turun. Aryo meraih pintu sebelah kiri dan tangannya dan menutupnya karena Rini membiarkannya terbuka. Dan tas yang tadi dibawanya tertinggal di jok yang tadi didudukinya. Ketika mobil akan dijalankan, tiba-tiba terdengar teriakan orang. "Mas, mas, mbaknya terjatuh." Aryo terkejut. Urung menjalankan mobilnya. Ia menggeserkan duduknya ke samping dan melongok keluar. Dilihatnya, Rini tergeletak di sana. "Ya Tuhan, apalagi ini?" Keluh Aryo yang segera turun. Mana mungkin membiarkan seseorang terbaring tanpa daya
di tengah hujan seperti ini. Semarah apapun hati Aryo, tetap tak tega membiarkannya. Ia turun dan mengangkat tubuh Rini, lalu dibawanya masuk kembali ke mobilnya. Satu-satunya jalan adalah membawanya ke rumah sakit. Di sepanjang jalan itu, Rini terkulai lemah. Matanya terpejam. Aryo memegang keningnya, terasa panas. Rini, panggil Aryo. Tapi Rini tak menjawab sepatah kata pun. Aryo memacu mobilnya terus ke rumah sakit dan menurunkannya di sana. Seorang petugas membawanya dengan berangkar ke ruang IGD. Aryo pergi ke tempat pendaftaran, meninggalkan sejumlah uang. Ia bertanya kepada dokter yang merawatnya tentang seberat apa penyakitnya. Dokter mengatakan bahwa Rini kan kena radang karena penyakit flu yang dideritanya. Biarkan dia beristirahat selama 1-2 hari. Kemungkinan dia sudah baik, kata dokter. Saya menemukan dia di jalan, tapi saya sudah meninggalkan sejumlah uang untuk perawatannya. Kalau uang itu sisa, berikan saja padanya. Kalau kurang, ini ada nomor telepon saya, kata Aryo kepada perawat. Tak ada yang perlu dikhawatirkannya. Setelah menitipkan tas Rini yang tadi dibawanya ke perawat, Aryo pergi meninggalkannya. Ketika sampai di rumah orang tuanya, dilihatnya Angga dan neneknya sudah menunggu di teras. Hujan mulai reda. Angga berlari menyambut ayahnya. "Bapak, sudah ketemu ibu?" Itu pertanyaan yang selalu dilontarkannya setiap kali Aryo menjemputnya. "Belum, Nak," kata Aryo sambil mengangkat tubuh Angga. Lalu direngkuhnya erat ke dadanya. Terenyuh hatinya menyaksikan sikap Angga yang tampak sangat rindu pada ibunya. "Bapak ketemu Rini?" "Tidak, Nak. Rini tidak akan kembali. Sudah ke desa bersama orang tuanya," jawab Aryo sambil membawanya masuk. "Hujan sangat deras tadi," ujar Ibu Nastiti, ibunya Aryo. "Iya, Bu. Angga tidak hujan-hujanan kan?" "Enggak, Bapak. Angga tidak nakal kok. Ya kan, Eyang?" "Betul. Angga anak baik dan pintar," kata Ibu Nastiti. "Ayo kita pulang." "Tidak makan saja dulu, Aryo. Angga tadi